Untuk melakukan uji ANOVA, kita harus melakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Yang pertama dilakukan adalah kita membuka SPSS terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik New Database dan Open. Kita bisa klik File, Open, dan klik Data, lalu memilih data yang akan kita masukkan. Klik OK. Nah, sekarang pada variable view kita edit sesuai dengan datanya. Di nama yang pertama kita tuliskan stadium kanker, untuk type-nya kita ganti dengan numerik. Untuk label yang pertama adalah stadium kanker. Dan label yang kedua adalah quality of life. Untuk values-nya yang pertama, values pertama labelnya adalah stadium 1, Romawi. Kita add. Value kedua, labelnya stadium 2. Kita add. Value ketiga, labelnya stadium 3. Value keempat, stadium keempat. Kita add. Setelah itu, oke. Nah, untuk measure-nya pada stadium kanker kita ganti dengan ordinal. Setelah data siap, kita bisa melakukan uji normalitas data dengan mengklik Analyze, Descriptive Statistic, dan kita pilih Explore. Untuk quality of life, kita masukkan ke dalam dependent list dan stadium kanker ke factor list. Selanjutnya bisa diklik bagian plot, dicentang histogram dan juga normality plots with test, continue. Selanjutnya bisa diklik option, untuk mengecek bisa di continue saja, lalu diklik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitas data. Di bagian deskriptif tertera untuk nilai min dari masing-masing stadium. Dan di tes normality ada nilai sig. Lalu ada gambaran histogram di masing-masing stadium dari stadium 1 sampai stadium keempat. Dan ada juga Q-plot dari stadium 1 sampai stadium keempat. Selanjutnya adalah interpretasi dari data. Di sini dapat dilihat bahwa nilai sig stadium 2 dan juga stadium 4 itu melebihi 0,05, yang berarti datanya sudah terdistribusi normal. Untuk memastikan data yang lainnya juga terdistribusi normal, kita bisa melihat bagian histogram. Di sini ada histogram stadium 3, nilai min-nya berada di tengah, dan ini dapat diartikan bahwa datanya itu juga terdistribusi normal. Selain melihat dari nilai sig dan juga histogram, kita juga bisa melihat dari Q-plot. Di sini ada Q-plot stadium 3. Untuk sebaran datanya itu tersebar mendekati garis linier dan ini diartikan datanya itu terdistribusi normal juga. Setelah mengetahui datanya terdistribusi normal, kita bisa melakukan one-way ANOVA. Kita klik Analyze, Compare Means, dan kita klik one-way ANOVA. Untuk quality of life-nya, kita masukkan ke dependent list dan stadium kanker kita masukkan ke faktor. Selanjutnya kita bisa klik di post hoc, kita centang Bonferroni, dan specify the significance level. Kita klik lalu continue.
Lalu kita klik option dan kita centang bagian deskriptif dan juga homogeneity of variant tests. Selanjutnya diklik OK. Dan ini adalah hasil uji one way ANOVA. Dari deskriptif, test of homogeneity of variance, ANOVA, dan juga post hoc test. Selanjutnya, interpretasi data. Di sini dapat dilihat bagian deskriptif. Untuk mean dari quality of life stadium pertama adalah 76,1667, stadium 2 69,125, stadium 3 70,486, stadium 4 66,1, dan mean total adalah 69,1596. Selanjutnya adalah hasil tes dari homogenitas varians. Nilai P-nya itu lebih dari 0,05, tidak ada perbedaan, dan artinya datanya itu sudah homogen dan memenuhi syarat uji ANOVA. Selanjutnya adalah analisis ANOVA. Dari data tersebut didapatkan nilai sig-nya itu adalah 0,403 atau lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata quality of life pasien kanker stadium 1, 2, 3, dan 4 adalah sama, tidak berbeda secara signifikan. Selanjutnya adalah hasil dari post hoc test. Dapat dilihat nilai signifikansi dari semua datanya itu adalah lebih dari 0,05. Hal ini dapat diinterpretasikan ada hubungan tingkat stadium kanker dengan quality of life. Nah, untuk baris pertama sendiri itu menggambarkan quality of life antara stadium 1, 2, 3, dan 4. Jadi tidak ada perbedaan bermakna antara skor quality of life antara stadium 1 dan kelompok stadium 2. Tidak ada perbedaan bermakna skor quality of life antara kelompok stadium 1 dan kelompok stadium 3. Dan ada perbedaan bermakna quality of life antara kelompok stadium 1 dan kelompok stadium 4.